Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Kita akan masih membahas tentang tema kita, Allah dengan segala maafnya dan ampunannya ya. Mengejar ampunan untuk meraih surga. Nah, seperti apa kelanjutan tausiahnya dari Ustadz Zaki Birja. Tapi sebelum Ustadz Zaki Birja melanjutkan tausiahnya, saya ada pertanyaan Pak Ustadz dari netizen yang sudah masuk ke Instagram kita. Ini dari Instagram @anarapurna88 ya. Ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, dulu saya hamil di luar nikah. Cowok saya nggak tanggung jawab dan dia ninggalin saya. Akhirnya saya taubat dan minta ampun kepada Allah. Terus saya besarkan anak saya sendiri sampai sekarang anak saya dewasa. Sayangnya anak saya sekarang ternyata mengalami hal serupa. Dia dihamili pacarnya sebelum nikah. Pertanyaannya, apakah ini karma atas perbuatan saya Ustadz? Padahal saya sudah taubat dan mohon ampun. Tapi kenapa Allah menakdirkan lagi kejadian ini dan terulang kepada anak saya? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, langsung ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, biar semangat nggak ngantuk. Yuk, Bu. Bu. Ibu. Udah semangat dah, mantep. Udah muter-muter begini mah. Kalau kisah tadi kasihan juga ya. Dia ngalamin, ditinggal pacarnya, nggak tanggung jawab, anaknya lahir, gede, dewasa, ngalamin yang sama. Dalam agama kita ada karma apa enggak? Islam tidak mengenal karma, tapi Allah menyampaikan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin." Kita berbuat kebaikan nih sedikit aja, Allah akan ganti dengan kebaikan yang sama tuh Bu. Di akhirat Ustadz, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia ada saatnya Allah pasti balas kebaikan kita di waktu yang kita tidak pernah tahu kapan. Kejelekan sama. Ibu nyakitin hati orang lain. Bisa jadi suatu saat ibu sakit hati bukan karena siapa-siapa, tapi karena ulah sendiri. Gini, sekarang ibu masih sehat semua nih ya. Di saat saudara ada yang sakit di UGD, apalagi sampai di ICU, ibu sadar nggak kalau sehatnya kita sekarang bisa jadi karena kita pernah berbuat baik sedekah 3 tahun yang lalu sama tukang parkir. Maksud saya begini, yakin setiap kebaikan Allah balas dengan kebaikan yang lain. Keburukan Allah ganti dengan keburukan. Nggak usah nunggu di akhirat, di dunia pun nanti ada waktunya. Pertanyaan yang tadi banyak-banyak introspeksi diri. Tadi mana yang nanya ya? Oh iya di HP. Sampai lupa. Pertanyaan netizen Pak Ustadz. Netizen. Iya, netizen. Baik, buat netizen yang bertanya, jawabannya satu, banyak-banyak muhasabah. Satu, ibu kan kita berbuat buruk supaya nanti kita tidak mendapatkan keburukan dari orang lain, ada namanya taubatan nasuha. Minta ampun sedekah, minta ampun sedekah. Jangan putusin sedekah dari hidup kita ya. Ibu punya hajat apapun sedekah niatnya lillahi. Udah biar Allah yang ngatur deh. Yang sakit disehatkan badannya, yang lagi ada masalah diangkat segala masalahnya, yang punya hajat dan urusan dimudahkan semua urusannya, niatnya lillahi ta'ala. Jangan lupa, jangan lepaskan setiap detik kita bertobat dengan istighfar. Astaghfir Rabbal baraya minal. Kalimat itulah yang nanti akan Allah turunkan keajaiban-keajaiban
kebaikan-kebaikan untuk kita sang pendosa ini Bu. Kita masih banyak dosa. Ya Allah, rasanya nggak pantas minta ampun mulu sama Allah ya. Kita minta ampun, besok ada kesempatan kita bikin dosa lagi. Ya Allah, tobatnya masih tobat sambel. Tahu tobat sambel? Ibu makan sambel kan ampun, besok nyariin lagi. Kita ini pendosa. Allah bukan mau kita tidak pernah bikin dosa, enggak. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak keturunan Adam pasti semua punya kesempatan, punya potensi berbuat salah. Walaupun enggak niat, ketika ada kesempatan, ya Allah Bu, jadi berbuat dosa, betul enggak? Ibu enggak ada niat nih ngambil uang. Ketika dipercaya megang uang 2 miliar, jadi ada niat enggak? Tuh, gua kata apa? Ada. Jadi Allah bukan cinta dengan hamba yang tidak pernah berbuat dosa. Allah suka dengan hamba yang ketika dia berbuat dosa, dia tidak bosan datang kepada Allah. Kemana lagi kita minta ampun? Kepada manusia kita minta ampun bukan tempatnya. Kita datang ke orang pintar bukan tempatnya. Cuma satu tempat kita meminta ampun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh di sini Bu ya, Allah redho, kita ikhlas, kita yang punya banyak dosa ampuni ya Allah. Suatu saat kalaupun Engkau ambil nyawa kami ya Allah, ambil kami dalam keadaan husnul khotimah, hati bersih, sedekah pahalanya berkah, keluarga yang kita tinggalin juga jadi banyak doa dan sering ngirim Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Zaki Mirza. Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Saya mau, oke. Dia mau. Ibu nggak mau, nggak jadi. Siapa? Ibu, oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bu Haji Karyati dari Curug, Tangerang. Dari Curug. Yang punya pesawat. Wow. Pak Ustadz, ada titipan dari teman saya. Mana? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oh, pertanyaan. Bukan titipan duit. Pertanyaan Ibu ya. Kebetulan kami mengaji bareng dan mereka punya masa lalu yang begitu buruk dan suram, mereka pendosa gitu. Jadi di sini saya salut, ibaklah mereka tuh ingin masih menginginkan meraih buat ampunan dan dia ingin bersilaturahmi. Terkadang dia merasa malu dengan manusia, apalagi dengan Allah. Dan bagaimana untuk menutupi, untuk jangan sampai malu itu kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Langsung Bang? Langsung. Langsung. Iya. Ya udah, kita tarik dulu yuk biar semangat. Bu. Yes. Bu. Yes. Ibu. Mantap. Jadi Allah itu melihat bagaimana ujung hidup kita. Makanya ada akhir, makanya ada husnul khotimah, ada su'ul. Ibu, nanti setiap manusia ketika sakaratul maut, nyawa tercerabut dari jasad, ada 2 pintu di hadapan kita. Ini dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Sebelah kanan husnul khotimah, sebelah kiri su'ul khotimah. Yang meninggal dengan keadaan baik, Allah jemput dari pintu husnul khotimah. Yang meninggal dalam keadaan berbuat buruk, Allah jemput dari pintu su'ul. Yang meninggal lagi ngaji, dari pintu mana dijemput? Husnul. Yang lagi sholat, puasa, zakat, kebaikan, husnul khotimah. Yang lagi gibah, fitnah, julid, kepo, lagi nyinyir, lagi mabok, judi, dari mana? Su'ul khotimah. Walaupun orang ibadah 20 tahun, meninggalnya lagi berbuat buruk 1 malam. Yang Allah lihat yang 20 tahun apa yang 1 malam?
Ada orang berbuat baik 20 tahun, satu malam dia berbuat keburukan. Atau sebaliknya bertahun-tahun berbuat buruk, berbuat baik satu malam. Yang Allah lihat itu ujungnya. Makanya kenapa setiap hari kita selalu punya niat berbuat baik dan menjauhi keburukan. Karena kita nggak pernah tahu Bu, langkah kaki yang mana yang Allah ambil nyawa kita, betul nggak? Orang itu kan meninggal tergantung kebiasaannya apa. Jangan heran ada orang meninggal lagi sujud, emang dia tiap hari sujud, betul nggak? Jangan heran orang meninggal lagi sedekah, emang hobinya sedekah. Ini yang saya ngeri kalau ada emak-emak yang hobinya ngegosip. Lagi ngegosipin tetangga, oh Jibril lewat, malaikat Israel lewat, ya Allah meninggal di situ dalam keadaan su'ul khotimah. Maka setiap hari kita harus berniat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya Allah, hari ini saya harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Hindari keburukan, kejelekan, keburukan, keburukan, kejelekan. Kenapa? Khawatir hari ini pas kita berbuat jelek, itu hari terakhir kita di dunia. Nauzubillahimin. Maka dari pertanyaan tadi, ada seorang wanita yang sama di Mesir, namanya Robi'atul Adawiyah. Dipanggilnya Rob'ah. Saya waktu kuliah di sana suka baca sejarahnya. Dia sama kupu-kupu malam, menjajakan diri kepada laki-laki berhidung belang. Ini belang nggak hidungnya? Nggak, pas hitam semua nih. Ya Allah Bu, nggak tanggung-tanggung. Itu sama raja, sama semua orang di kerajaan yang pangkatnya tinggi-tinggi, nggak tanggung-tanggung. Suatu hari dia pernah masuk ke masjid, iseng dia ada tempat air wudu, kemudian dia ingat masa kecilnya, kemudian dia berwudu. Robi'atul Adawiyah, ketika air membasuh wajahnya ada rasa rindu yang Masya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini yang selama ini hilang dari saya. Dia wudu, dia lihat masjid, dia masuk ada sejadah, dia sholat, disitulah Allah memberikan hidayah. Dari situlah kemudian dia menjadi seorang sufi yang dikenal dengan Robi'atul Adawiyah. Hidupnya dia pasrahkan hanya untuk Allah semata, bukan lagi untuk dunia. Jadi kita jangan pernah lihat orang dari casingnya ya. Ibu ingat nggak ada kupu-kupu malam juga yang pernah ngasih minum seekor anjing ya? Kenceng amat tuh ngomong anjing. Kemudian ini anjing haus dikasih minum, diambil dari sumur, tapi karena besok ikhlas ya, karena dia memang tulus, akhirnya dia masuk surga karena rahmat dari Allah menghilangkan haus seekor anjing. Maksudnya orang kalau meraih surga itu bukan hanya sekedar ibadahnya, tapi rahmat dari Allah. Entah Allah memberikan rahmat kepada kita dari kebaikan yang mana. Mungkin kebaikan yang kecil itu yang mengundang rahmat Allah yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin. Baik. Boleh tepuk tangan untuk Ibu. Di kita juga ada seorang bandar narkoba ya Pak Ustadz ya, yang ditangkap dihukum mati. Tapi dia akhirnya bertaubat tuh, sholat, ngaji, rajin, dan bahkan pada saat dieksekusinya dia nggak ditutup matanya tuh, dia minta dibuka matanya, dan dia bilang, dia mengucapkan dua kali la ilaha illallah, matinya tersenyum. Ya, akhir hayat, artinya dia bertobat di akhir hayatnya, insya Allah matinya husnul khotimah, karena dia sudah bertobat Ustaz. Masya Allah. Nah itu ada kisahnya Ibu bisa cari tuh di berita-berita aja di internet gitu kan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya siapa lagi? Oke, iya Ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bu Aliyah. Bu Aliyah. Ibu Aliyah. Ya. Berarti SMA ya? SMA. Saya tahu nama adanya nih. Siapa? Sanawiyah. Oh, yang paling kecil bukan berarti? Sanawiyah Ustadz. Aliyah. Aliyah. Aliyah kakaknya. Aliyah. Adanya Sanawiyah. Yang paling kecil Ibtidaiyah. Tapi gimana, sebetulnya panjang sih Ustadz, cuma karena untuk mempersingkat, mempermudah aja. Warisan dari orang tua saya itu Mafduratul Aliyah. Oh, siap. Silakan Ibu dilanjut. Ibu. Dari Majelis Taklim Al Muhajirin Warnasari Cilegon. Cilegon Ibu. Izin mau bertanya Ustadz? Boleh. Ya Ibu.
begini, setiap orang yang berbuat baik kepada yatim atau piatu tentunya pahalanya berlipat ganda. Betul. Begitupun sebaliknya orang yang berbuat jahat kepada yatim atau piatu, dosanya berlipat ganda. Betul. Jadi begini Ustadz, ada seorang duda. Ya, duda meninggal istrinya. Iya. Oke. Lalu dia yang namanya laki-laki kan nggak kuat lama ya Pak Ustadz ya. Kata siapa? Fitnah. Tidak seperti perempuan Ustadz. Oh, iya. Kalau perempuan tuh bertahun-tahun, puluhan tahun pun bisa. Oke, betul. Akhirnya dia punya istri dan masih sangat muda. Istrinya masih muda. Masih muda, iya. Sedangkan si duda tadi itu punya anak. Lalu karena istrinya masih muda, belum pengalaman bagaimana mendidik anak. Akhirnya terjadilah pertengkaran karena kurang kasih sayang dari istrinya ini Pak, dari ibu tirinya. Oh, dari ibu tiri. Iya, dari ibu tirinya ini. Akhirnya sampai terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Waduh. Dikurunglah si anak ini seharian di kamar mandi. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya Pak, udah ibu kemana? Setelah itu akhirnya karena terjadinya demikian, tentunya orang dekat ini ngasih masukan. Deketin lagi Bu, mic-nya deketin lagi mic-nya. Mic-nya deketin. Nah. Oke. Jangan saking semangatnya. Oke, gimana Bu? Jadi dikasih tahu sama teman akrabnya, si istri muda tadi, bahwa perbuatan itu tentunya nggak boleh dikasih masukan. Kalau begitu kamu harus minta maaf kepada suami, anak dan suaminya. Okay. Tapi karena si istrinya ini atau si orang perempuan ini istilahnya egonya tinggi, juga mungkin pengetahuannya juga pendek atau kurang. Dia nggak menerima masukan dari temennya itu. Pertanyaannya, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa yang saya lakukan atau kami lakukan ini? Ketahuan ibu nih. Ini seandainya Pak Ustadz. Apa yang dilakukan oleh kami ini misalkan, bagaimana? Apakah benar atau tidak? Mohon penjelasannya. Kami ini siapa? Saya misalnya. Maksudnya yang menasehati atau yang melakukan kejahatan kepada anak? Yang menasehati. Apa yang dilakukan oleh teman akrabnya itu karena kasihan kepada si perempuan tadi. Apakah baik atau tidak? Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak dengar cerita Ari Anggara dulu. Iya. Duda kawin sama istri yang lebih muda, punya anak, anaknya tumbuh besar juga, terjadi pertengkaran antara ibu sambung, istrinya Duda yang muda itu dengan anaknya. Anaknya dikurung di kamar mandi, tapi nggak disuruh mandi gitu. Dikurung? Iya, dikurung di kamar mandi seharian. Perbuatan jahat itu dinasihati oleh temannya. Nah, maksudnya apakah menasihati perbuatan temennya itu, itu gimana gitu Bu ya? Ya nah, dia pusing. Jawab Tat. Ya udah, ya kita jawab biar semangat dulu Bu, biar nggak ngeheng lagi. Bu, Ibu. Aduh, kalau emang masalah ibu tiri ini sebenarnya nggak ada bedanya sih ya. Ibu sambung sebenarnya. Iya, ibu sambung ya harus sama kayak ibu kandung. Tidak ada lagi beda antara ibu sambung dengan ibu kandung karena itu tanggung jawab dunia akhirat. Sekarang seorang perawan gadis dinikahi oleh seorang suami, pernah punya istri, punya anak, bawa anak. Kalau si istrinya tahu, yang muda ini tahu kalau dia bawa anak kan harus terima sepaket. Betul nggak Bu? Nggak bisa terima suaminya doang anaknya, enggak. Makanya ini salah satu resiko yang harus dipertimbangkan ketika ada seseorang yang ingin menikah dengan seorang duda atau gadis janda. Ya, kenapa? Apalagi bawa anak.
Dan anak itu kan bagaimanapun dia punya ibu, entah karena wafat atau karena memang pisah atau cerai. Jadi solusinya tadi kan Ustazah tadi tanya bagaimana sebagai sahabat wajib menasehati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kewajiban kita hanya nasehatin. Caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, diajak ngobrol baik-baik. Jangan sampai anak tiri itu juga adalah anak kandung. Masa dikurung di kamar mandi? Kan begitu ya Bu? Itu manusiawi apa tidak? Tidak. Seorang ibu punya tanggung jawab berat loh, dunia akhirat. Makanya ibu itu dipanggil dalam bahasa Arabnya ummi. Ummi itu artinya tempat kembali. Banyak kok sekarang kita lihat ya dari public figure, walaupun sama-sama bawa anak tapi mereka saling menghargai, betul nggak? Banyak ya, ibu kan sering lihat di Instagram di mana-mana. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita ngelihat jelas depan mata ada seorang ibu sambung sampai dia kesal sama anaknya, kemudian anak tirinya dikurung di dalam kamar mandi. Ya Allah, itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Ingat, kewajiban kita hanya menasehati, jangan terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini kadang ibu suka jadi kompor cawang sih. Udah jarang tuh sekarang. Hah? Kompor cawang yang ada sumbunya. Ya, yang ada sumbunya. Udah kompor cawang, sumbu pendek, cepat meleduk lagi. Itu temen sumbunya sumbu pendek. Ya Allah, iya bener, dikurung aja nggak apa-apa. Kalau perlu bapaknya sekalian kurung. Kita harus jadi penengah. Sebaik-baiknya manusia itu, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya kerabat adalah yang bisa memberikan solusi, jalan keluar, tentunya sesuai dengan agama. Ustadz nggak mau dengar, nah cari apa ada orang tuanya yang didengar, apa ada mertuanya atau ada guru ngaji yang didengar, kan pasti ada orang di sekitar yang masih dihargai pendapat dan nasihatnya. Gitu Bang Bedu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih untuk pertanyaan untuk Ibu Alia. Ya, Ibu Alia ya. Oh, ada pertanyaan terakhir berarti. Mana pertanyaannya? Belakang. Oh iya, silakan. Mau ke belakang? Oh, mau nanya yang di belakang, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Cilegon. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Mbak Nevia. Saya mempunyai teman. Dulu teman saya ini terkenal nakal. Dia sering bergonta-ganti pacar sana sini, kemudian dia sering bolos kuliah. Selain itu dia sering berbohong kepada orang tua, bahkan dia sering berhutang kepada teman-temannya termasuk saya sendiri. Pernah dihutangin Mbak Nevia? Berapa jumlahnya? Jadi kepo saya. Lumayan lah ya pokoknya ya. Ya lumayan. Bisa buat beli motor lah ya. Kemudian setelah beliau menikah dan mendapat suami yang tepat, alhamdulillahnya beliau itu berangsur-angsur mulai berubah. Seperti dia mulai menutup aurat, kemudian dia udah mulai sholat 5 waktu. Selain itu udah nggak berhutang kepada teman-temannya, bahkan selalu bersikap baik kepada kedua orang tuanya, mungkin untuk menebus kesalahan dia yang dulu. Tetapi ada yang mengganjal di hati saya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita ngelihat dari perlakuan, ada ya pepatah yang mengatakan kalau misalkan kita sebelumnya berbuat buruk kepada orang, maka perbuatan itu akan dibalas di dunia. Tetapi kalau misalkan saya ngelihat teman saya ini, dia kehidupannya baik-baik aja, mulus-mulus aja, kayak gitu. Gak senang lihat temennya senang ya? Wah. Ya, hidupnya mulus-mulus aja, seperti belum mendapat balasan yang dia perbuat sebelumnya. Ngarep gitu. nih, ngarep kayaknya nih. Terus? Itu artinya apa ya Pak Ustadz? Apakah Allah sudah mengampuni apa yang dia perbuat di masa lalu atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kan Pak Ustadz ya? Paham, insyaallah paham. Nanti kita ulas lagi ya. Siap. Jawabannya nanti setelah ini soalnya Pak Ustadz. Jadi jangan kemana-mana jamaah. Nanti Pak Ustadz akan menjawab pertanyaan dari Nevia tentang temannya yang masa lalunya buruk tapi mendapatkan kehidupan yang lebih baik sekarang.
bahkan bisa dikatakan tidak mendapatkan balasan atas keburukannya di masa lalu. Padahal ada yang bilang keburukan akan dibalas dengan keburukan di dunia. Nah, kita akan dengarkan jawaban Pak Ustadz setelah ini, tapi ya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.